Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam dan salam damai sejahtera bagi jemaat Tuhan sekalian. Ya, saya berharap jemaat Tuhan pada hari ini masih dalam kondisi baik dan tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Tuhan di dalam mengawali tahun 2022. Kita bertemu kembali di dalam renungan tengah minggu pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Ya, mungkin ini adalah renungan tengah minggu yang terakhir karena Februari kita sudah masuk mulai untuk ibadah-ibadah kategorial, baik itu ibadah-ibadah di setiap komisi yang ada. Oleh karena itu, mari kita akan mengawali renungan tengah minggu mandiri kita pada hari ini tanggal 27 Januari tahun 2022. Kita menghadap Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, dan kita mengawali dengan kita bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala bentuk rahmat, pemeliharaan, anugerah yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Dan biarlah ungkapan syukur ini kami akan tunjukkan atau kami akan niatkan di dalam ibadah renungan tengah minggu ini, supaya kami dibangun imannya, supaya kami diteguhkan imannya di dalam mengerti akan kehendak Tuhan. Bapa, berkatilah kami dalam renungan tengah minggu ini. Kami siap untuk menyembah Tuhan dan siap untuk mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai renungan atau ibadah tengah minggu kita pada hari ini dengan menaikkan pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan, yaitu Ya Allah Engkau Kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ayat 17. Ya, satu ayat saja, Efesus pasal 5 ayat 17. Biarkanlah Alkitab terbuka, kemudian kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendalami firman Tuhan atau renungan pada hari ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Baik, jika sudah terbuka, mari kita satu dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan membaca dan menurunkan firman-Mu. Berbicara pada kami Tuhan, supaya kami umat-Mu mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa memohon berkat firman-Mu. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Efesus 5 ayat 17. Kita akan membuka Alkitab kita, Efesus 5 ayat ke-17. Saya akan membaca, jemaat Tuhan silakan nyimak pada bagian kita masing-masing, atau karena ini cuma satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga ya, langsung kita baca isi ayatnya hitungan ketiga. Efesus 5 ayat 17. Mari kita hitung, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka semua yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema renungan yang akan saya bagikan di hari Kamis tanggal 27 Januari adalah tentang kehendak Tuhan. Ya, bicara soal kehendak Tuhan ya. God will versus my will. Mungkin bukan versus ya, tapi juga kadang-kadang suka versus gitu ya. Kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Nah, kita akan mempelajari apa itu kehendak Allah dalam Efesus 5 ayat 17. Nah, mengawali tentang kehendak Tuhan jemaat, pada hari ini kita itu harus mengerti apa itu kehendak Allah. Banyak orang Kristen yang salah paham dengan kehendak Allah. Ya, jadi kebanyakan yang saya temui tentang pemahaman tentang kehendak Allah itu sendiri, banyak yang beranggapan bahwa kehendak Tuhan itu seperti kayak semacam orang-orang di PL zaman dulu gitu ya. Ketika berbicara itu, ketika berdoa itu harapannya Tuhan ngomong langsung, ngasih petunjuk gitu. Kehendak Tuhan yang sifatnya petunjuk secara langsung seperti itu ya kan. Dan seringkali kehendak Tuhan itu dipahami berdasarkan atas Yeremia 29 ayat 11 gitu ya. Nah, kalau kita membaca Yeremia 29 ayat 11 ya, coba kita buka Alkitab. Yeremia 29 ayat 11, ini saya pikir jemaat Tuhan sudah tahu ayat ini ya, tentang Yeremia 29 ayat 11 ini. Oke, saya gedein dulu supaya kita baca gitu ya. Nah, ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kehendak Tuhan itu seringkali dipahami sebagai suatu hal yang sifatnya damai sejahtera, pasti, bukan kecelakaan, yes, dan penuh harapan. Ya. Jadi banyak yang memahami seperti ini. Pemahaman artinya kehendak Tuhan itu adalah pasti damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan penuh harapan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu kehendak? Kehendak itu punya pengertian kemauan atau keinginan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan will gitu ya. Jadi, jika kita sandarkan dengan Allah, maka menjadi kemauan atau keinginan Allah. Jadi, kehendak Allah atau kehendak Tuhan itu berarti ngomongin soal kemauannya Tuhan, keinginannya Tuhan itu apa. Ya, oleh karena itu, jadi definisi sederhana kehendak Allah adalah segala sesuatu yang diinginkan dan dimaui oleh Allah. Gitu. Jadi
Kalau kita berbicara soal kehendak Tuhan, ya kurang lebih seperti itu gambarannya secara sederhana. Nah, apa definisi kehendak Allah menurut Alkitab? Nah, ini yang kita akan pelajari bersama pada hari ini. Nah, pada umumnya Alkitab mengacu kepada kehendak Allah dalam 3 pengertian berbeda. Nah, jadi di Alkitab itu ada kurang lebih tiga pengertian berbeda tentang definisi kehendak Tuhan yang perlu kita angkat, yang perlu kita bahas supaya apa? Supaya jemaat Tuhan tidak mempunyai salah persepsi dengan kehendak Tuhan. Karena banyak sekali orang Kristen masih ada yang mispersepsi atau ada yang malah punya persepsi lain yang enggak sesuai dengan apa kata kitab suci. Ya, apa 3 pengertian yang berbeda tentang kehendak Tuhan itu sendiri? Yang pertama adalah di beberapa nas Alkitab, kehendak Allah itu adalah cara lain untuk mengatakan Taurat Allah. Jadi Taurat Tuhan itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, misalnya Daud mengajarkan di dalam Mazmur 40 ayat 9, menyejajarkan Tauratmu dengan kehendakmu. Ya, coba kita buka Mazmur pasal 40 ayat 9 ya, Mazmur 40 ayat 9. Kita lihat Mazmur 40 ayat yang ke-9 ya. Jadi Daud mensejajarkan. Nah ini. Aku suka melakukan kehendakmu. Ya, kehendakmu. Ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Nah ini. Kehendakmu dan Tauratmu. Jadi di sini kita bisa mendapati pengertian bahwa kehendak Tuhan itu juga merupakan Taurat Tuhan. Jadi Taurat Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, disinilah jemaat Tuhan yang perlu kita pahami bersama tentang masalah definisi dari Taurat, kehendak Tuhan gitu ya kan. Demikian pula Rasul Paulus. Rasul Paulus memandang pengenalan akan hukum Taurat sama dengan mengetahui kehendak Allah. Roma 2 ayat 17-18. Ya, kita buka ya. Roma pasal 2 ayat 17-18 ya, 17-18. Nah ini. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya oleh karena diajar dalam hukum Taurat, nah, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Nih ya, tahu kehendaknya, tahu kehendak Tuhan. Karena apa? Diajar dalam hukum Taurat. Jadi lagi-lagi kehendak Tuhan itu sama dengan hukum Taurat. Atau hukum Taurat itu adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Jadi dengan kata lain, karena di dalam hukumnya Allah mengarahkan kita kepada jalan yang dikehendakinya bagi kita, maka hukum Taurat dapat disebut sebagai kehendak Allah. Nah, kalau jemaat Tuhan kita memahami hukum Taurat gitu ya, dalam PL itu hukum Taurat itu dipandang dalam 2 jenis bentuk hukum. Yang pertama adalah kitab Kejadian sampai Ulangan itu adalah kitab Taurat atau kitab hukum Tuhan. Nah, tetapi juga ada hukum Taurat itu pengertiannya adalah 10 perintah Allah. Itu loh yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Ingat dan kudus jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan si dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita melihat ruang lingkup hukum Taurat itu jelas sama dengan artinya bahwa itu firman Tuhan. Jadi dengan kata lain begini jemaat Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan itu adalah firman Tuhan atau hukum Taurat. Jadi gampangnya, kalau jemaat Tuhan ingin mencari kehendak Tuhan, gampang, yaitu dengan cara baca firman. Betul sekali. Baca Alkitab, membaca Alkitab itu sama saja dengan kita mencoba mencari kehendak Tuhan.
Itu yang pengertian pertama, ya kan ya. Tentang hukum Taurat adalah cara lain untuk mengatakan Taurat Allah. Yang kedua, kehendak Allah atau kehendak Tuhan juga dipakai untuk menyebutkan segala sesuatu yang diingini Allah secara jelas. Jadi kalau tadi itu merupakan firman yang bentuknya itu hukum, tetapi ini adalah keinginan yang sifatnya secara langsung jelas, gitu ya. Maksudnya begini, kehendak ini dapat disebut sebagai kehendak Allah yang sempurna. Misalnya, kehendak Allah yang menyatakan bahwa semua orang selamat. Tuhan menghendaki semua orang untuk selamat. Iya. Kita buka 1 Petrus pasal 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, gitu ya. Nah, dikatakan ya, mulai ayat 3 lah ya. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki, ini ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Menghendaki. Jadi Allah menghendaki, punya kehendak, keinginan, ini punya keinginan. Ya. Dan ini bukan termasuk hukum. Tapi Allah menghendaki, punya keinginan untuk orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Nih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini merupakan kehendak Tuhan yang diinginkan secara jelas, clear. Tetapi ini bukan termasuk bagian dari yang sifatnya itu seperti yang pengertian pertama yang dimasukkan dalam Taurat. Ini keinginan pribadi dalam arti personal yang sifatnya itu bukan hukum, gitu ya. Bahwa orang yang percaya sudah selamat tidak terjatuh dari kasih karunia. Ini tidak berarti bahwa semua orang akan selamat, tetapi bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Artinya apa? Bahwa memang Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tetapi ini sebatas suatu kehendak yang sifatnya itu keinginan yang, yaitu keinginan dia. Tetapi kan fakta di lapangan, keselamatan tidak bisa dipaksakan. Ketika ada orang yang menolak keselamatan, ya dia yang menanggung risiko yang ada. Seperti yang sudah kita bahas dalam seri khotbah yang kemarin, ketika orang menolak percaya Yesus, maka dia bukannya dilempar, tapi memang sudah di posisi dilempar sebenarnya ke dalam penghukuman Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa ini merupakan kehendak Allah yang dipakai untuk menyebutkan yang diinginkan Allah dengan jelas. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah dapat mengacu kepada apa yang diizinkan atau dibiarkan terjadi. Diizinkan, kita selalu menggunakan kata diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Allah, sekalipun itu secara khusus tidak diinginkan terjadi. Tuhan gak menginginkan hal itu, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, ini bicara soal kehendak Allah dalam pengertian yang ketiga, yang berhubungan dengan kata diizinkan tadi itu. Kehendak ini boleh disebut sebagai kehendak Allah yang mengizinkan. Memang banyak yang terjadi di dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah yang sempurna. Iya, misalnya dosa. Ya Tuhan punya kehendak, nggak ada dosa kan? Iya, tetapi kan ciptaannya kan punya will juga. Yang mana kehendak Tuhan yang sifatnya bukan hukum itu tidak bisa membuat manusia untuk menjadi tidak berdosa, tidak. Karena manusia pun juga diciptakan mempunyai mempunyai kehendak, gitu ya. Dosa, nafsu, kekerasan, kebencian, kekerasan hati ini terjadi. Namun dia mengizinkan kejahatan itu berlangsung untuk sementara waktu. Jadi jemaat Tuhan, semua perbuatan dosa, semua perbuatan orang yang menzolimi kita, mungkin kalau jemaat Tuhan mau mengalami kondisi yang tidak baik sekarang ini ya, itu Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sekalipun itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan gak menghendaki itu. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi, atau Tuhan biarkan terjadi.
Karena dia pasti ada suatu hal yang ingin dikerjakan di belakang peristiwa momen-momen yang demikian. Nah, ini adalah kehendak Tuhan yang definisi yang ketiga yang kita di Alkitab gitu ya kayaknya. Misalnya tadi yang ketiga ya, keputusan banyak orang untuk tetap nggak selamat sehingga terhilang untuk kekal. Itu diizinkan Allah, iya. Ya kalau Allah menghendaki semua orang selamat, berarti tidak perlu ada penginjilan, tidak perlu ada khotbah-khotbah tentang Injil. Kenapa? Kan kehendak Tuhan selamat. Ya udah pasti selamat semua. Faktanya yang kita lihat tidak semua orang selamat. Berarti ini merupakan kehendak Tuhan yang bukan bersifat hukum, tapi bersifat keinginan Allah yang agung dalam kasih. Dia ingin, tetapi keinginan itu terbatasi oleh karena lagi-lagi manusia punya kehendak bebas untuk menolak keselamatan. Sehingga itu diizinkan Tuhan atau dibiarkan. Karena ia tidak memaksa iman yang menyelamatkan kepada mereka yang menolak menerima keselamatan dari anaknya. Iya. Tidak. Orang menolak ya silakan, tapi kalau menerima ya dapat hidup yang kekal. Demikian pula banyak kesulitan yang terjadi, kejahatan menimpa kehidupan seorang diizinkan oleh Allah. Yes. Semua oleh karena atas izin Tuhan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 17 ya, kita lihat ya. 1 Petrus 3 ayat 17 ya. Ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, karena akan ada juga kehendak Allah di mana kita berbuat baik tapi malah menderita. Itu memang diizinkan Allah terjadi hal seperti itu. Ya kan? Nah, jadi jemaat Tuhan, definisi kehendak Allah itu tidak selalu yang sifatnya harus terjadi, tidak. Tuhan pun juga punya kehendak yang sifatnya itu keinginan Dia, tetapi bukan berarti itu harus terpenuhi. Karena ada beberapa hukum yang harus dijalankan, ya kan. Nah, tapi hal itu belum tentu merupakan keinginan atau kehendaknya yang utama bagi orang tersebut. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19, coba kita lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang percaya itu dari Allah, tapi kalau seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ya, ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa kehendak Tuhan yang utama adalah hukum-hukumnya. Sekalipun dia punya keinginan manusia terselamatkan, tetapi kembali lagi hukum-hukumnya tetap menjadi bagian yang utama. Jadi kehendak Allah itu adalah segala sesuatu yang diinginkannya dan sebagian besar berbentuk perintah, hukum atau firman. Inilah definisi kehendak Allah. Dan gak sedikit orang berpikir bahwa kehendak Allah itu adalah apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita saat itu. Itu gak sepenuhnya benar. Namun pemikiran ini sering menjadikan orang Kristen lupa bahwa yang tertulis yang harus dilakukan adalah juga kehendak Allah. Nah, ini Alkitab itu loh, itu tuh kehendak Tuhan tertulis, jemaat Tuhan. Sebelum kita minta Tuhan menyatakan kehendak yang lain dan lain sebagainya, sebelum kita minta hal itu, jemaat Tuhan harus sadar dan jemaat Tuhan harus kembali kepada prinsip yang paling mendasar, yaitu kehendak Tuhan yang tertulis itu harus dilakukan dulu. Itulah kehendak Tuhan yang utama, yang sifatnya itu yes dan amin, yang sifatnya itu wajib dilakukan. Seringkali banyak orang Kristen ngomong-ngomong soal kehendak Tuhan, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi, apa siapa yang kupilih dan sebagainya. Ya, tetapi apakah sudah ngelakuin kehendak Tuhan tertulis? Nah, itu dia. Jangan lupa untuk melakukan kehendak Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab, yaitu kitab suci. Jadi kalau jemaat Tuhan semakin kita memahami kehendak Tuhan tertulis, maka kita akan semakin mempunyai intuitif rohani dengan Tuhan untuk kehendak Tuhan yang lain yang sifatnya dinamis di luar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu dia. Sehingga orang percaya akan mempunyai kepekaan roh
untuk mengetahui mana kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau seandainya jarang baca Alkitab, jarang mendalami Alkitab, bisa dipastikan sebagian besar kemungkinannya bahwa dia akan sulit mengerti kehendak Tuhan. Pasti. Kenapa? Karena kehendak Tuhan yang tertulis saja tidak dia perhatikan dan tidak dihidupi secara khusus dan dilakukan perlakuan khusus. Tapi malah memilih untuk mencari kehendak yang nggak tertulis terlebih dahulu. Ini susah. Jadi jangan kebalik jemaat Tuhan ya. Lakukanlah kehendak Tuhan tertulis terlebih dahulu, barulah kita akan mendapatkan intuitif secara rohani untuk kehendak Tuhan yang sifatnya dinamis dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Ajaran Alkitab tentang kehendak Allah mengungkapkan lebih dari doktrin saja. Ajaran itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya. Ya, saya harus bagaimana? Apa kehendakmu Tuhan? Ini yang harusnya menjadi pertanyaan kita kan lagi kita harus pasari kan. Allah mempunyai hukum alam atau lebih dikenal dengan moral umum manusia. Betul. Contohnya, seorang siswa ingin mendapatkan nilai yang baik di sekolah, tapi dia nggak mau belajar, tapi dia nggak mau kerja keras untuk mempelajari studi. Ya mustahil dia bisa mendapatkan nilai yang bagus dan berprestasi. Mustahil. Hukum alam yang berlaku di dunia ini, orang itu kalau belajar dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan berkat pemahaman, pengetahuan. Tapi kalau nggak belajar, terus kemudian dia berharap untuk mendapatkan nilai yang baik, pemahaman yang mumpuni, dia nggak bisa. Allah mempunyai hukum alam. Ingin mempunyai sesuatu, katakan ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya motor, tapi nggak mau nabung. Tidak mau nabung, nggak mau kerja keras, nggak mau hemat. Ya gimana ceritanya? Ya di sini jemaat Tuhan kita harus menyadari bahwa hukum alam itu juga bagian dari kehendak Tuhan. Padahal Allah sudah menyatakan keinginannya, aturannya, kemauannya di dalam kitab suci atau Alkitab. Ya kan? Ya, seringkali orang Kristen salah pengertian gitu ya. Ketika ada permasalahan dalam hidupnya, doanya minta petunjuk kehendak Tuhan, tapi sendirinya nggak pernah membaca Alkitab. Itu repot benar. Seharusnya kalau kita ada pergumulan dan kita minta petunjuk Tuhan, baca Alkitab, baca renungan, dengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan. Karena lewat itu nanti Tuhan akan bicara kepada kita apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tapi kalau enggak, berdoa Tuhan tolonglah nyatakan kehendak-Mu, tapi enggak ngapa-ngapain, berusaha tapi tidak membaca firman Tuhan, ya susah untuk bisa memahami kehendak Tuhan itu sendiri. Nah jemaat Tuhan, bagaimana tahap untuk memahami kehendak Allah dengan baik? Ya, pertama adalah kita harus mengetahui apakah kehendak Allah itu yang kehendaknya yang sempurna sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, termasuk Tauratnya. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dan berdasarkan bacaan kita pada hari ini jemaat Tuhan ya, Efesus pasal 5:17 gitu ya. Ini Rasul Paulus memberikan perbandingan yang luar biasa ya. Jangan kamu bodoh. Usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Ini loh. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau mengerti kehendak Tuhan, itu jawabannya ini. Kita berlaku bodoh karena nggak mau berusaha mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang mau berusaha mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bijaksana. Karena orang bodoh di Alkitab itu bandingannya dengan orang bijaksana. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa memahami kehendak Allah, ya mari kita mempelajari Alkitab. Belajar Alkitab, baca Alkitab. Kalau nggak ngerti tanya ke pendeta, tanya ke mungkin yang Bapak Ibu kenal yang rohaninya lebih baik, pemahaman imannya. Tanya, jangan malu bertanya. Kenapa? Karena memang pemahaman iman itu, pemahaman Alkitab itu merupakan bagian yang penting supaya Bapak Ibu dan saya tidak menjadi orang bodoh, menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan.
Kata kuncinya di Alkitab adalah dalam bentuk kalimat perintah atau penjabaran yang tertulis dalam Alkitab. Itu perintah. Contohnya, contohnya kehendak Tuhan yang tertulis di Alkitab, ya. Ini simple, tapi seringkali jemaat Tuhan nggak ngelakukan kan, atau mungkin jarang ngelakuin, ya. Saya pun juga kadang seperti itu. Nih, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita bersama-sama kita baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, jemaat Tuhan, lihat sini ya. Mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan kehendak Tuhan, merupakan kehendak Allah. Kalau kita berdoa, katakan nih, kita lagi ada masalah, kita lagi ada pergumulan, kondisi yang berat. Terus kemudian kita berdoa, Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu, berikanlah kehendak-Mu kepada kami hamba-Mu. Loh, ini kehendak Tuhan tuh ini, mengucap syukur dalam segala hal. Lagi kondisi susah, mengucap syukur. Usahamu lagi turun, mengucap syukur. Rumah tanggamu lagi banyak masalah, mengucap syukur. Di tempat kantor lagi banyak orang resek, lagi banyak orang mengganggu, lagi banyak orang yang membuat kerjaanmu susah, mengucap syukur. Itu kata firman Tuhan. Jelas kan? Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu atas pergumulanku ini. Ya ini jawabannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah bentuk yang simpel yang selalu dilupakan dan terlewatkan sebagai orang Kristen. Terlalu terburu-buru minta kehendak Tuhan dalam bentuk jawaban doa, minta kehendak Tuhan dalam bentuk solusi. Terlalu cepat. Yang tertulis dikatakan jelas di Alkitab, Bapak boleh di layar itu kan, mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Artinya itu kehendak Tuhan. Ya kan, dikehendaki kan? Kehendak Tuhan. Ya. Bentuk perintah yang lain apa? Berdoalah, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan perintahkan, mintalah, kalau kau minta kamu akan mendapat, kamu akan menerima, kalau kamu cari kamu akan mendapat, kalau kamu ketok itu dibukakan. Artinya apa? Hanya untuk orang-orang yang mau berusaha yang akan direspon oleh Tuhan. Bukannya diam-diam saja. Kehendak Tuhan, kunci di Alkitab, kalimat perintah yang tertulis, yang jelas, contohnya tadi itu, ya kan? Setelah kita tahu kehendak Allah yang dinyatakan sebagaimana Allah menginginkan kita hidup sebagai orang percaya, maka kita harus mengabdikan diri untuk melakukan kehendaknya. Ya, setelah kita tahu, oh, Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal, berarti saya harus lakukan itu. Nah itu, harus lakukan itu. Pemazmur misalnya memohon kepada Allah untuk mengajar dirinya melakukan kehendak-Mu. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143, kita buka ayat 10. Nah ini ya. Nih. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi jemaat Tuhan, setelah kita mengetahui kehendak Tuhan tertulis, oh ini, maka yang kedua adalah minta Tuhan untuk menolong kita supaya bisa melakukan kehendak Tuhan. Seperti Pak Mazmur ini ya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Firman Tuhan berkata, ampunilah kesalahan orang lain, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini kan kehendak Tuhan semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kehendak Tuhan. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat itu kan kehendak Tuhan. Untuk kalimat perintah semua. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita sudah menemukan itu di dalam kitab suci, maka yang berikutnya adalah minta
tolong Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Kita harus melakukan itu, pengabdian kepada kehendak-Nya. Demikian pula Paulus mengharapkan jemaat Tesalonika mengikuti kehendak Allah dengan menjauhi kedursilaan seksual dan dengan hidup secara kudus dan terhormat. Paulus minta, ya kamu udah tahu jangan seperti itu, ya jangan lakukan itu. Hiduplah kudus seperti yang diminta oleh Tuhan, yang terhormat. Berikutnya, di bagian lain Paulus berdoa agar orang Kristen dipenuhi dengan pengetahuan dan kehendak Allah supaya mereka hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Orang percaya terpanggil untuk berdoa supaya kehendak Allah terjadi. Iya betul. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, kan gitu. Ya kan ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu yang kita doakan kan setiap doa kami. Artinya apa? Kita menginginkan supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan orang percaya di bumi ini itu sendiri. Kita harus sungguh-sungguh menginginkan kehendak Allah yang sempurna serta bermaksud menggenapinya dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, ya kan? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui itu ada ditulis di Alkitab dan kita minta untuk melakukannya, dan kita minta Tuhan untuk menolong kita supaya mampu untuk kita melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita nggak dapat mengharapkan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga kecuali kita sendiri berusaha melakukan kehendak-Nya di kehidupan kita sendiri. Ya, artinya gini, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga, kemudian kita buka mata kemudian dreng berubah, enggak seperti itu. Artinya apa? Melalui kita, melalui jemaat Tuhan sekalian. Ketika jemaat Tuhan melakukan perintah Tuhan, melakukan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, maka disitulah jemaat Tuhan sedang mewujudkan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Akhirnya kita nggak boleh memakai kehendak Allah sebagai dalil untuk menjadi pasif atau tidak bertanggung jawab dalam kaitan dengan panggilannya untuk melawan dosa, kejahatan, dan kesuaman rohani. Ya, iblis dan bukan Allah yang bertanggung jawab untuk zaman sekarang yang jahat dengan kekejaman, kejahatan, dan ketidakadilannya. Iblislah yang menyebabkan kebanyakan kepedihan dan penderitaan dalam dunia ini. Ya memang iya, karena memang tujuannya iblis adalah supaya manusia itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu aja. Iblis mau supaya manusia nggak melakukan kehendak Tuhan, dan godaan iblis yang paling serius adalah kompromi. Ya, kompromi. Benar sekali jemaat Tuhan, kompromi. Kompromi itu merupakan bentuk godaan iblis yang serius karena di situ iblis tidak mengajak jemaat untuk melanggar melanggar perintah Tuhan secara langsung, tetapi menambahkan tindakan ikut iblis di sela-sela tindakan ikut Tuhan. Nah, ini namanya kompromi, gitu ya. Seperti Yesus datang untuk membinasakan perbuatan iblis. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika di dunia ini. Demikian pula dengan jelas Allah berkehendak agar orang percaya memerangi kekuatan-kekuatan jahat itu dengan Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa melawan setan. Kita butuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, melawan tipu muslihat iblis. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah bicara soal kehendak Tuhan, gitu ya. Kalau kita bicara soal kehendak Tuhan, ternyata Alkitab memberikan 3 pengertian, dan itu perlu kita pahami bersama supaya kita nggak salah. Alkitab memberikan pengertian bahwa kehendak Tuhan adalah hal-hal yang sifatnya tertulis dalam firman-Nya, yang merupakan hukum atau Taurat. Dan ada juga kehendak yang sifatnya keinginan, tetapi itu tidak menjadi suatu hal yang sifat hukum, dan itu bisa tidak terjadi karena itu sekedar keinginan saja. Dan juga ada yang merupakan kehendak Tuhan yang merupakan bentuk mengizinkan. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang tidak dikehendaki Tuhan, tapi Tuhan biarkan itu, atau Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu berarti memang diizinkan Tuhan. Ya, contohnya kayak dosa,
ya, hamil di luar nikah, kemudian narkoba, korupsi, itu kan nggak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kan tetap terjadi kan. Nah itu artinya apa? Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan biarkan itu terjadi. Karena saya percaya dan kami yakin bahwa di balik semua itu ada suatu hal yang ingin Tuhan kerjakan. Dan jemaat Tuhan, yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan yang tertulis terlebih dahulu. Barulah kita bisa mengerti bagaimana kehendak Tuhan yang sifatnya intuitif. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah kita selalu bertanya bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah. Sebetulnya pertanyaan itu bukan pertanyaan yang tepat untuk diajukan pertama kali. Kita harusnya bertanya, apa itu kehendak Allah? Supaya kita tahu. Karena kalau kita bertanya, bagaimana caranya? Kita nggak tahu, karena kehendak Allah itu ada 3 perbedaan kan. Kehendak yang utama, kehendak yang sifatnya itu personal, atau kehendak yang diizinkan, yang di luar keinginan Tuhan secara umum. Tapi kita harus bertanya dulu, apa itu kehendak Allah? Tadi yang jelas, kehendak Allah adalah yang bersifat hukum, itu yang terutama, yang sifatnya wajib dipenuhi. Dan kehendak Allah yang kedua itu artinya adalah segala sesuatu yang terjadi di bawah langit ini, yang sifatnya itu adalah diizinkan atau dibiarkan. Yang berikutnya adalah kehendak Allah itu bicara soal tadi itu masalah apa yang menjadi kehendak, keinginan personal, tetapi juga tidak selalu itu terjadi karena itu sebatas keinginan Tuhan secara umum. Ya, tapi yang paling penting adalah kita mengenal kehendak Tuhan yang bersifat tertulis atau hukum. Ini yang paling penting sekali. Maka dari itu kita perlu bertanya, apa itu kehendak Allah? Pengertian ini akan memberikan pemetaan dalam pikiran kita dalam menentukan langkah-langkah praktis di dalam hidup kita, di dalam wilayah bagaimana untuk mengetahui kehendak Allah. Ya. Kalau kita bicara soal kehendak Allah tentang dosa, gitu ya. Ya, kalau kita ngelakuin dosa, kita tahu kan bahwa kehendak Allah bicara soal, katakanlah, jangan berzina. Bagi anak muda ini, ya, bagi anak muda dikatakan jangan berzina. Itu kehendak Allah yang sifatnya tertulis dan itu hukum, yang itu wajib dipenuhi. Tetapi ketika kedagingan kita lebih menguasai dan ternyata akhirnya anak muda ini berzina dan akhirnya dia menjadi pasangan yang berzina di luar nikah dan kemudian dia hamil sebelum menikah, maka mereka melakukan dosa. Dan itu tanda kutip dibiarkan Tuhan untuk sementara waktu karena akan ada pembinaan dari Tuhan sendiri. Ya, itu bukan kehendak Tuhan dalam arti keinginan batin Tuhan, bukan, tapi itu emang Tuhan izinkan terjadi untuk sementara waktu. Tapi kehendak Tuhan yang pasti itu wajib jemaat Tuhan dan saya harus taati. Tidak bisa tidak. Ya. John Wesley pernah ditanya gitu ya, jikalau besok Tuhan Yesus datang kembali, apa yang akan kamu lakukan? Ya kan? Karena kalau pertanyaan ini ke jemaat, kira-kira jemaat jawabannya apa? Jika besok Tuhan datang kedua kali dan kita tahu, maka jemaat akan ngelakuin apa? Oke, macam-macam ya. Tapi kalau John Wesley ngomongnya gini, dia menjawab, aku tidak akan merubah satupun jadwalku besok. Artinya apa? John Wesley akan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa sebagai orang Kristen yang kudus. Tidak ada yang namanya menjadi panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus, nggak ada. Ya, jadi panitia penyambutan Tuhan Yesus, penyambutan sebagainya nggak ada. Tetapi dia akan tetap menjalani hidup itu biasa, tetapi dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan datang, dia siap untuk pergi. Agustinus pernah ditanya pertanyaan yang sama dan dia menjawab bahwa dia akan menanam padi, malah katanya. Artinya apa? Hidupnya ya udah jalani biasa aja, nggak usah terlalu gimana ya. Kalau emang Tuhan datang kedua kali, ya kamu harus siap menjadi orang yang kudus dan siap untuk masuk di dalam anggota kerajaan surga. Begitu bahagia dan tidak tergoyahkan hidup mereka yang mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka. Dengan tenang mereka pun akan bertemu dengan Tuhan Yesus walaupun hari itu adalah hari besok. Jadi sekalipun besok ketemu Yesus tetap tenang. Kenapa? Dia tahu kehendak Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen itu kalau meninggal itu selalu menggunakan semboyan rest in peace, beristirahat dengan tenang. Harusnya orang Kristen itu dengan tenang menghadap Tuhan.
Itulah keunggulan keimanan dengan Kristus. Dalam hidup mereka yang ada hanyalah terus melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah sampai pada akhirnya. Betul, lakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti kalau kita kemudian tahu Tuhan akan datang terus kita malas-malasan, kita nggak kerja, kita nggak pelayanan. Ya enggak, tetap jalankan sehari-hari sebagai orang Kristen yang taat akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup sinkron dengan kehendak Allah? Jangan kita mencari kehendak Tuhan yang sifatnya dinamis, tapi carilah kehendak Tuhan yang tertulis di Alkitab. Rajin-rajinlah jemaat Tuhan baca Alkitab. Rajin-rajinlah jemaat Tuhan mendalami Alkitab. Rajin-rajinlah untuk mencari kebenaran jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau jemaat Tuhan membaca Alkitab, membaca kitab suci, mempelajari kitab suci, itu sama dengan jemaat Tuhan sedang mencari kehendak Tuhan. Dan percayalah, disitulah Tuhan akan membuka cakrawala pemahaman kita, dan kita akan mendapatkan ilham, pencerahan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kesimpulan yang paling akhir, dalam Efesus 5 dikatakan, jangan bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya dorong jemaat Tuhan semua yang mendengarkan atau memperhatikan renungan pada hari ini, mengawali tahun 2022, jangan jadi orang bodoh. Usahakanlah mencari mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah mencari kehendak Tuhan dengan membaca Alkitab yang tertulis. Itulah jalan kehidupan yang harus kita lalui. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup ini berbahagia. Karena sepertilah John Wesley dan juga tadi Agustinus ya, yang mana mereka berbahagia menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, jangan malas baca Alkitab, jangan malas dengerin renungan, jangan malas dengerin khotbah, jangan ngantuk dengerin khotbah. Karena khotbah firman Tuhan itu merupakan jalan petunjuk kehendak Tuhan yang harus jemaat Tuhan terima, dengarkan, dan lakukan. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Allah. Dan percayalah jemaat Tuhan, semua kehendak Tuhan yang sifatnya sempurna dari Tuhan itu adalah kehendak yang damai sejahtera, penuh harapan, dan bukan kecelakaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, dan saya berharap jemaat Tuhan semakin diberkati dan dibangun imannya, semakin paham tentang kehendak Tuhan, dan mulai hari ini mulai mengatur mindset untuk melihat perbedaan. Kehendak Tuhan itu mempunyai 3 perbedaan. Kehendak Tuhan yang sifatnya sempurna dan harus terjadi, yaitu adalah hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tetapi juga ada kehendak Tuhan yang sifatnya adalah keinginan personal, dan itu sifatnya tidak harus terjadi, karena itu bergantung dari objek yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ada lagi kehendak Tuhan yang bersifat diizinkan atau dibiarkan, karena memang adanya hukum atau adanya dosa di dunia ini, kejahatan, tetapi itu untuk sementara waktu, karena sejatinya kehendak Tuhan yang bersifat hukum tadi harus dinyatakan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah untuk mencari kehendak Tuhan, mulailah untuk menggali kehendak Tuhan, baca firman Tuhan, dengerin khotbah firman Tuhan, ikuti pendalaman Alkitab, supaya semakin dalam iman kita dibangun, semakin jemaat Tuhan tahu kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah mempunyai porsi yang besar ketika mencari kehendak Tuhan di dalam Alkitab, maka percayalah dalam kehidupan sehari-hari, intuisi rohani kita akan Tuhan pakai supaya kita peka mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna. Sebagai penutup firman Tuhan, kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di situ kita akan mendapati pemahaman yang penting sekali. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau akal budi kita, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua itu kita temukan di dalam kitab suci atau Alkitab. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua dan iman jemaat Tuhan dibangun olehnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meresponi firman Tuhan saat ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari NKB nomor 14. NKB nomor 14, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa dan jemaat mendukung di dalam hati, dan kita akan
mengakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu. Kami pada hari ini sungguh-sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu boleh mendapatkan firman Tuhan yang membuat kami terbuka untuk memahami apa itu kehendak Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami bisa mencari tahu dan mengerti kehendak Tuhan yang tertulis, hukum yang sempurna dalam kitab suci. Berikanlah kami hati yang haus dan rindu akan pengenalan firman-Mu, supaya kami terlebih dahulu mencari kehendak-Mu yang tertulis, barulah kami mencari kehendak-Mu yang intuitif. Tuhan, berbicara pada kami dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia dalam pergumulan menghadapi pandemi. Tuhan tolong, Tuhan bantu pemerintah kami untuk mengatasi pandemi dan ekonomi di negara ini. Kami rindu di tahun yang baru, Tuhan berikan berkat yang baru, dan Tuhan juga berikan kemajuan yang baru atas negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, berkati para pelayan-pelayannya, Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan tugas pelayanan di GKPU Sulaiman, agar semuanya berjalan dengan baik, penuh dengan kreativitas, dan oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Pun juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulannya masing-masing, yang bergumul masalah sakit penyakit, sakit di rumah sakit ataupun di rumah, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Tuhan berikan obat yang dikonsumsi, Tuhan pakai menjadi alat untuk kemuliaan untuk menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan. Juga berdoa untuk jemaat yang bergumul masalah ekonomi dan pekerjaannya. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, membuka pintu berkat dan rezeki atas mereka, dan memampukan mereka untuk mempunyai iman teguh dalam menanti akan jawaban dan pertolongan Tuhan dengan setia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat dalam pergumulan dalam rumah tangga, hubungan keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, biarlah damai Kristus menyertai mereka. Buat mereka sadar akan kehendak Tuhan yang utama dalam rumah tangga mereka, supaya menjadikan rumah tangga jemaat-Mu dibangun dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus, dalam pekerjaan kami, pergaulan kami, kegiatan pelayanan atau yang sebagainya. Tuhan bantu kami, berikan kami hikmat, berikanlah kami pembaharuan akal budi, supaya kami bisa mengetahui kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah kami hidup untuk kemuliaan-Mu dan memuji kebesaran-Mu. Dan jemaat atau orang lain pun juga terberkati oleh karena kasih-Mu yang tinggal di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami dan syafaat kami Tuhan, yang tak putusnya kami naikkan hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian Terima Kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan supaya kita mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.